ada sosok muka yang menyeramkan, mirip manusia purba teman-teman ya. Bisa di zoom kameranya. Kemungkinan ini juga tinggalan peradaban purba. Bahkan di sini coba teman-teman, ada semacam kubur batu atau ya yang berorientasi timur ke barat. Ini kemudian dan itu ya, dan di sini ada struktur atau kubur manusia purba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di lereng Pegunungan Anjas Moro di tengah hutan bambu, teman-teman. Kita menemukan sebuah batu raksasa di sini. Nah, seperti ini. Namun ketika masuk, teman-teman, ternyata ini adalah merupakan sebuah bekas hunian manusia purba atau rumah batu ya, rumah manusia purba. Yang terbukti ya, di dalamnya terdapat banyak sekali lukisan atau bekas pahatan di dinding-dinding batu gua ini. Nah, kita akan mencoba review masuk ke dalam ya. Dan saat ini kita bersama Majapahit Study Club untuk mereview rumah batu manusia purba yang ada di lereng Pegunungan Anjas Moro ini. Saat ini kita berada di pedalaman hutan, masuk hutan, temukan rumah manusia purba. Jadi kita akan mereview lagi Pulau Jawa mengajarkan pengalaman hidup manusia selama lebih dari 1,5 juta tahun silam ya. Pulau Jawa memang dahulunya adalah lautan, sehingga kita tidak pernah menemukan fosil dinosaurus karena dinosaurus punah sekitar tahun 70 juta tahun silam. Sehingga kemudian di pedalaman laut ini muncul pegunungan api purba ya, yang membentuk tengah dari Pulau Jawa. Gunung-gunung api bermunculan sekitar 60 juta tahun silam ya. Sehingga kita berada di sebuah klaster yang satu kesatuan antara Gunung Arjuna, Welirang, Anjas Moro dan Penanggungan. Ini satu klaster, artinya muncul bersamaan dari dasar samudra sekitar 60 juta tahun silam. Jika kita mengacu kepada penemuan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus sudah ditemukan oleh Eugene Dubois, ini berumur lebih dari 1,5 juta tahun silam. Jenis Homo erectus ini memiliki hidup di gua-gua seperti ini ya, hidup di gua-gua dengan kebudayaan kapak genggam, yaitu kapak batu yang kemudian digunakan untuk berburu. Misalnya itu kapak genggam, penampakannya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada bagian yang halus ya, ada bagian yang halus seperti ini yang biasanya untuk pegangan tangan, dan ada bagian yang runcing-runcing. Biasanya ini untuk memukul binatang buruan ya. Manusia purba ini sangat doyan sekali makan mamut. Tetapi kepunahan tahun sekitar 12.000 sebelum Masehi, jenis Homo erectus ini punah. Jadi di Jawa ini tidak ada yang namanya missing link, meskipun para ilmuwan Eropa mencari missing link, yaitu rantai yang terputus batas antara manusia kera dengan manusia modern. Sehingga kemudian sekitar 8.000 sebelum Masehi muncul Homo sapiens sapiens ya, atau manusia modern seperti kita ini yang memiliki ras Caucasoid, Austromelanesoid, Mongoloid, Negroid ya, empat ras terbesar di dunia yang eksis hingga saat ini. Pulau Jawa sendiri kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi kedatangan migrasi besar-besaran manusia jenis Austromelanesoid. Ya, Austromelanesoid ya, yang juga hidup di gua-gua. Nah, ternyata teman-teman tidak disangka-sangka dan dinyana-nyana, ada sosok muka yang menyeramkan, mirip manusia purba teman-teman ya. Bisa di zoom kameranya, teman-teman ini teman-teman. Bisa di zoom kameranya ini ya. Nah ini, kemungkinan ini jenis Austromelanesoid atau Mongoloid, kurang tahu ya. Tapi kemudian tahun 2500 sebelum Masehi ini
imigrasi besar-besaran dari dataran Tiongkok Selatan ya, orang-orang Proto Melayu atau Melayu tua ini berdatangan ke Pulau Jawa, baik itu jalur Filipina Sulawesi maupun jalur Malaysia Sumatera Jawa ya. Ini ada 2 jalur teman-teman. Kemungkinan ini juga hunian pernah menjadi hunian manusia gua jenis Proto Melayu. Ciri-ciri kebudayaannya adalah megalitik, neolitik ya, yaitu batu besar, Stonehenge. Nah ini, kemudian tahun 1000 sebelum Masehi kedatangan Deutero Melayu ya, yang membawa kebudayaan Dongson atau zaman perunggu. Sampai kejayaannya awal Masehi ya, dikomandani oleh Funan Empire di lembah Sungai Mekong. Kemudian dilanjutkan Sriwijaya menjadi masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Nusantara. Dan ini seperti gua hunian manusia purba ini diduga memang ini pernah menjadi hunian manusia purba ya. Selain kemudian penampakan wajah-wajah seram yang ada di dinding gua ini, kemungkinan lukisan gua atau mungkin semacam cerminan ya. Ada beberapa yang juga sangat aneh ini teman-teman. Ada beberapa dan banyak sekali. Nah ini, kemudian jika kita lihat ada struktur, kemudian berundak-undak, pertapaan, persajian, bahkan dinding-dinding misterius seperti ini, kemungkinan pada masa peradaban Hindu-Buddha di Jawa ini pernah digunakan sebagai situs pertapaan ya, persajian, pemujaan, dan asrama Kadewa Guruan. Karena di lokasi ini juga dekat dengan situs magis dan religius, yaitu situs Candi Makota Prabu atau Candi Pari. Perjalanan peradaban Jawa ini sungguh luar biasa panjang, dan kita merupakan mata rantai dari peradaban yang terdahulu. Ini kayaknya ada lukisan-lukisan goa masa prasejarah teman-teman ya. Nah, ada warna merah-merah bercak-bercak ini teman-teman. Ada yang putih juga teman-teman. Nah ini, dan ada beberapa batu yang menonjol mirip gigi raksasa. Nah ini teman-teman, ada 2 teman-teman. Bahkan di sini itu ada pusaka ya. Mirip-mirip pusaka di sini ya, tapi menancap di batu teman-teman, seperti pusaka yang menancap di batu. Ini seperti lukisan gua manusia purba ya, ada sosok yang menyeramkan, wajah manusia purba, dan di sini juga ada wajah sosok menyeramkan, mukanya lebih tambung, gemo ya, dan ada 2 matanya ya. Nah ini luar biasa sekali. Kemungkinan ini juga tinggalan peradaban purba atau tinggalan manusia purba teman-teman. Coba kita cari di dinding yang lainnya ya. Selain kemudian ada semacam gigi-gigi yang menonjol. Ternyata gua ini sangat luas dan sangat lebar. Sekali lagi ini ada bagian yang menonjol seperti kepala naga raksasa yang membatu ya di tengah-tengah ini ya teman-teman. Dan ini luar biasa sekali. Kemungkinan memang ini dahulu sebuah situs yang dinamis, tumpang tindih ya, dan ini membutuhkan ekskavasi dari tanah yang ada di bawah ini. Ini memang tanah aluvial, kemungkinan debu-debu kuno. Kalau diekskavasi, boleh jadi di sini bisa ditemukan kerangka manusia purba atau alat-alat batu lainnya, kapak genggam, kapak lonjong, kapak penetak ya, atau kemudian alat-alat perunggu, misalnya kapak corong, nekara, atau candrasa, atau kemudian moko ya. Dan ini perlu ekskavasi dari pihak yang terkait. Dan di Indonesia sendiri ini yang memiliki wewenang dalam ekskavasi adalah Puslit Arkenas, Balar, Balai Arkeologi, BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan saat ini BRIN ada 4. Nah ini ada apa ini teman-teman? Coba kita cari sosok-sosok wajah yang lainnya ya. Mungkin ada penampakan-penampakan yang lain teman-teman di sini, di sini gua. Kemungkinan ini lukisan gua yang berumur sama dengan lukisan gua yang ada di Prancis atau Paris teman-teman ya. Di gua-gua Prancis itu juga banyak lukisan-lukisan telapak tangan dan wajah-wajah yang lainnya. Jadi di dinding-dinding ini juga ada semacam lukisan telapak tangan, sama dengan di kepulauan Mikronesia, di beberapa pulau di Papua Barat, maupun kemudian di Perancis ya, di beberapa belahan dunia yang lainnya itu ada telapak-telapak tangan yang mengindikasikan sebuah kemungkinan simbol kekuasaan atau simbol rumah hunian dari masyarakat prasejarah ya, yaitu manusia purba. Ini teman-teman, jadi sangat menyeramkan dan juga sangat-sangat langka teman-teman ya. Luar biasa sekali. Di sini banyak lukisan, baik itu wajah sosok-sosok yang menyeramkan maupun telapak-telapak tangan. Artinya memang di sini tinggalan manusia purba yang sangat monumental. Bahkan di sini coba teman-teman ada semacam kubur batu atau ya yang berorientasi timur ke barat. Ada semacam ada semacam nisan atau patoknya yang sangat besar ya. Ini kemudian dan itu ya. Dan di sini ada struktur. Ini seperti
kubur suku Kalang atau kubur manusia purba ya, karena berorientasi timur dan barat, karena memang filosofinya pada masa prasejarah timur sebagai awal munculnya kehidupan dan barat sebagai tenggelamnya atau berakhirnya kehidupan. Coba di situ juga ada lukisan-lukisan gua teman. Rahayu Mbah, Mbah permisi Mbah, rahayu Mbah. Nah ini teman-teman, ada banyak lukisan-lukisan gua yang ada di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, lah ini ada lukisan yang mengindikasikan seperti apa, kelelawar ya, atau burung hantu, lambang ilmuwan pada masa lalu ya, atau juga lambang arwah leluhur teman-teman. Nah ini juga di sini mungkin ada gambar-gambar yang lainnya teman-teman. Nah di sini ada sisi ular juga di sini, mungkin bisa di zoom ya. Ini juga penuh dengan gambaran sisi ular. Ya kemungkinan memang ular juga pada masa purba itu dianggap sebagai penghuni kegelapan atau dunia bawah ya. Jadi pada masa prasejarah itu ada kepercayaan dunia dibagi dua, dunia bawah kegelapan, dunia atas yang terang benderang. Dunia atas disimbolkan dengan elang, kemudian dunia bawah disimbolkan dengan ular, buaya, kura-kura, ya dan seperti itu ya. Beberapa simbol-simbol atau lukisan-lukisan juga bercirikan itu seperti kata. Lah ini teman-teman. Nah ini seperti kata bedindang, atau kata bengkong ya ini. Nah kemungkinan memang lukisan-lukisan gua kata itu adalah simbol-simbol untuk meminta hujan sebagai lambang kesuburan. Yang artinya memang di sini dahulu selain sebagai hunian masyarakat purba, diduga ada ritus tarian meminta hujan teman-teman, atau ritual magis ya dalam bentuk tarian-tarian dengan simbol-simbol kata ini. Semoga kemudian situs ini tetap menjadi situs monumental terawat dan bisa kemudian tetap dilestarikan oleh masyarakat sekitar ini ya. Karena memang ini merupakan situs yang sangat monumental, namun sekali lagi ini jauh dari pemukiman, perjalanan sekitar 2 jam gitu ya, di pedalaman hutan lereng Gunung Anjas Moro. Semoga bermanfaat teman-teman.